Seorang ustadz muda bernama Fauzan. Usianya baru 30 tahun, wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan ilmunya membuat banyak orang segan. Meski begitu, Fauzan masih sendiri. Banyak keluarga ingin menjodohkan anak gadis mereka dengan Fauzan, namun ia selalu berdoa, "Ya Allah, pilihkan untukku pasangan terbaik di sisimu, bukan hanya terbaik di pandangan mataku." Suatu sore, seorang tetua kampung datang membawa kabar. "Zan," katanya, "ada seorang wanita yang ingin menikah denganmu. Tapi wajahnya mungkin tidak seperti yang kamu harapkan. Banyak orang menjauhinya karena rupa, tapi hatinya katanya sangat baik." Fauzan terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Dalam hati ia berbisik, "Jika benar ini jawaban dari doaku, aku harus menerima dengan ikhlas. Bukankah yang Allah pandang adalah hati, bukan rupa?" Namun bisikan orang kampung mulai terdengar. Kenapa Ustadz Fauzan harus menikah dengan perempuan itu? Apa tidak ada pilihan lain? Senyum Fauzan tetap tenang. Ia sadar, mungkin inilah awal dari sebuah ujian besar dalam hidupnya. Malam itu, doa Fauzan masih menggema dalam hati. Angin berhembus lembut, seakan membawa pesan dari langit. Keesokan harinya, Fauzan dipanggil ke rumah tetua kampung. Di sana sudah duduk seorang wanita yang wajahnya tertutup kain sederhana. Tatapannya tertunduk, penuh rasa malu. Saat kain itu tersingkap, Fauzan melihat sosok yang memang jauh dari kata cantik. Kulitnya gelap, wajahnya penuh garis kasar, dan senyumnya samar. Beberapa orang yang hadir saling berbisik, "Astagfirullah, masa Ustadz Fauzan mau menikah dengan dia? Kasihan sekali, Ustadz setampan itu dijodohkan dengan perempuan buruk rupa." Namun Fauzan justru menunduk, menghindari menilai dengan mata. Dalam hatinya, ia teringat doanya sendiri. "Ya Allah, bukan terbaik di mataku, tapi terbaik di sisimu." Tetua kampung menatap Fauzan dengan serius. "Anakku, pilihan ini akan jadi jalan panjang hidupmu. Kalau engkau ikhlas, terimalah. Kalau tidak, tak seorang pun akan menyalahkanmu." Suasana hening. Semua menunggu jawaban. Fauzan menghela napas dalam-dalam. Lalu dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Bismillah. Jika ini takdir Allah, aku menerimanya." Bisikan langsung memenuhi ruangan. Benarkah dia menerima? Tidak masuk akal. Namun Fauzan tetap senyum. Hatinya terasa lapang. Ia tahu putusan ini bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk ridho Allah. Hari itu pun tiba. Kampung kecil yang biasanya tenang mendadak ramai dengan kabar yang mengejutkan. Ustadz Fauzan akan menikah. Namun bukan dengan gadis cantik yang sering digosipkan, melainkan dengan seorang wanita yang selama ini dianggap tak pantas dipandang. Di rumah sederhana tempat akad nikah digelar, para tamu duduk dengan wajah penuh tanda tanya. Apa benar Fauzan setulus itu? Apakah ia tidak menyesal? Bisikan demi bisikan terdengar, namun Fauzan tetap duduk tenang. Wajahnya teduh, suaranya mantap saat mengucapkan ijab kabul. "Qabil tuha, aku terima nikahnya." Suasana hening sejenak, lalu terdengar lantunan doa dari para tetua. Akad itu sah, dan Fauzan resmi menjadi suami bagi wanita yang selama ini dipandang rendah orang-orang. Di balik tirai, sang istri menunduk dalam. Matanya berkaca-kaca, entah karena bahagia atau karena menyimpan sebuah rahasia besar. Setelah acara usai, masyarakat pulang dengan berbagai prasangka.
Ada yang kagum, ada yang heran, ada pula yang mencibir. Namun Fauzan melangkah keluar rumah dengan hati penuh syukur. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku telah menerima takdir-Mu. Kini aku hanya bisa berharap ada kebaikan besar yang Engkau titipkan dalam rumah tangga ini." Suara lembut itu masih terdengar dari balik kamar. Zikir sang istri begitu merdu, seakan keluar dari hati yang penuh cahaya. Fauzan terdiam di depan pintu. Tubuhnya bergetar. Dengan langkah perlahan, ia masuk. Di dalam kamar, cahaya lampu temara membuat suasana semakin hening. Sang istri masih duduk di atas sajadah, menunduk khusyuk. Bibirnya basah oleh lantunan doa. Fauzan tak menyangka, wanita yang selama ini disebut buruk rupa itu, kini wajahnya terlihat berbeda. Masih sederhana, tapi ada keteduhan yang memancar, seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menatap Fauzan lalu berkata dengan suara lembut, "Suamiku, aku tahu banyak orang meremehkanmu karena memilihku. Tapi ingatlah, Allah selalu menyimpan rahasia indah di balik setiap takdir. Jangan pernah menyesali putusanmu." Fauzan tersenyum tipis, lalu menunduk penuh hormat. "Tidak, istriku. Aku menikahimu bukan karena rupa, tapi karena Allah. Aku yakin ada hikmah besar di balik semua ini." Malam itu, sebelum beristirahat, mereka sholat bersama. Saat sujud terakhir, Fauzan merasa ada cahaya lembut yang menyinari sekeliling mereka. Ia mengira hanya bayangan lampu. Tapi sinar itu semakin terang. Ketika ia mengangkat kepalanya, Fauzan hampir tak bisa bernafas. Sosok istrinya berubah. Wajahnya bersinar, matanya bercahaya, parasnya begitu indah hingga tak mungkin tertandingi oleh manusia manapun. Fauzan masih tertegun. Sosok di hadapannya bukan lagi wanita sederhana dengan wajah yang selalu dipandang rendah orang-orang. Kini, ia menjelma menjadi wanita dengan paras mempesona, cahaya lembut memancar dari tubuhnya. Dengan suara bergetar, Fauzan berbisik, "Siapa sebenarnya engkau, istriku?" Wanita itu menunduk, lalu menatap Fauzan dengan mata yang teduh dan penuh kasih. "Aku bukan wanita biasa. Aku adalah seorang bidadari yang Allah utus dari syurga. Tugasku adalah menguji keikhlasanmu, suamiku." Fauzan terdiam. Hatinya bergemuruh, tak tahu harus berkata apa. Namun istrinya melanjutkan dengan lembut, "Seandainya engkau menolakku karena rupaku, maka ujianmu telah berakhir. Tapi engkau memilih dengan hati, bukan dengan mata. Itulah sebabnya rahasia ini kini terbuka." Air mata Fauzan menetes tanpa terasa. Ia menunduk, bergetar penuh haru. "Ya Allah, betapa kecilnya aku di hadapanmu. Engkau memberi ujian, lalu engkau sendiri yang menghadiahkan keindahan tak ternilai." Bidara itu tersenyum. "Tapi wahai suamiku, ketahuilah, rahasia ini harus engkau jaga. Jangan pernah kau ceritakan kepada siapapun, hingga waktunya tiba. Jika engkau melanggar, maka aku akan hilang dari sisimu." Fauzan mengangguk. Hatinya penuh tekad. "Aku berjanji, rahasia ini aku akan simpan demi ridho Allah." Pertanyaan itu terus bergema dalam hati Fauzan. Malam itu, ia menatap istrinya yang kini kembali dalam rupa sederhana. Wajahnya biasa seperti semula. Seolah keindahan yang ia lihat tadi hanyalah mimpi. Namun suaranya lembut, penuh keyakinan. "Suamiku, jangan ragukan kuasa Allah. Jika engkau menjaga rahasia ini, maka Allah akan menjaga rumah tangga kita. Tapi jika engkau lengah, aku akan pergi
dan kau akan kehilangan anugerah ini selamanya." Fauzan menunduk dalam, lalu berbisik lirih, "Demi Allah, aku akan menjaganya. Mulut ini akan terkunci, hanya doa yang akan aku titipkan kepada langit." Hari-hari pun berlalu. Fauzan menjalani hidupnya seperti biasa. Di mata masyarakat, ia hanya seorang ustadz yang menikah dengan wanita buruk rupa. Banyak yang masih mencibir, bahkan ada yang menertawakan. "Apa tidak menyesal, Ustadz?" tanya seorang pemuda dengan nada menggoda. Fauzan hanya tersenyum. "Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya," jawabnya singkat. Namun setiap malam, saat hanya mereka berdua, Fauzan kembali menyaksikan cahaya itu. Istrinya berubah menjadi bidadara yang cantik jelita. Wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Dan setiap kali itu terjadi, Fauzan hanya bisa menangis haru, lalu bersujud, memohon agar rahasia ini tetap terjaga. Dari balik kegelapan malam, orang itu terus mengintip. Ia melihat wajah istri Fauzan seolah berubah meski hanya sekilas. Mata itu terbelalak, hatinya dipenuhi rasa curiga. Keesokan harinya, bisikan mulai terdengar di kampung. "Kenapa ya, wajah istri Ustadz Fauzan kadang terlihat berbeda? Aku pernah melihatnya, seperti ada cahaya aneh." Fitnah pun menyebar. Ada yang menuduh Fauzan menyembunyikan sesuatu. Ada pula yang iri dengan ketenangan rumah tangganya. Seorang tetangga bahkan mendekati Fauzan dengan nada sinis. "Ustadz, jujur saja, sebenarnya siapa istrimu itu? Ada yang bilang dia bukan manusia biasa." Fauzan hanya tersenyum tenang, meski hatinya bergetar. "Istriku hanyalah hamba Allah biasa, seperti kalian. Janganlah kita menilai dari rupa, sebab hanya Allah yang tahu isi hati." Namun fitnah semakin menjadi-jadi. Anak-anak kampung mulai berbisik. Ibu-ibu menutup mulut sambil tertawa kecil setiap kali istri Fauzan lewat. Di dalam rumah, sang istri duduk dengan wajah murung. "Suamiku, aku khawatir rahasia ini akan terbongkar. Jika itu terjadi, aku harus pergi." Fauzan meraih tangannya, menggenggam erat. "Tidak istriku, selama aku masih bisa menjaga, tak seorang pun akan tahu. Biarkan mereka berkata apa saja, yang penting Allah tahu kebenarannya." Malam itu, Fauzan merasakan sesuatu tidak beres. Suasana rumah begitu sunyi, namun langkah kaki samar terdengar di luar jendela. Ia membuka tirai perlahan. Dan benar, seseorang sedang berdiri menatap rumahnya dengan tajam. Ketika Fauzan keluar, sosok itu berlari menjauh. Ia hanya sempat mendengar gumaman, rahasia ini akan segera terbongkar. Keesokan paginya, fitnah semakin memanas. Ada yang mengatakan istri Fauzan memiliki ilmu sihir, ada pula yang menyebarkan kabar bahwa ia bukan manusia biasa. Di pasar, ibu-ibu saling berbisik sambil menunjuk ke arah istri Fauzan. "Kasihan Ustadz, menikah dengan wanita aneh. Entah apa yang sebenarnya terjadi." Sang istri menunduk, menahan perih di dada. Malamnya ia menangis di hadapan Fauzan. "Suamiku, mungkin inilah saatnya aku pergi. Aku tak sanggup melihatmu difitnah karenaku." Fauzan terdiam, lalu menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Tidak istriku. Justru saat inilah aku harus membuktikan kesetiaanku. Aku menikahmu bukan karena rupamu, tapi karena hatimu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merenggutmu dariku." Kata-kata itu membuat sang istri isak.
Namun dalam hatinya ada rasa takut yang semakin besar, karena fitnah itu perlahan mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Suasana di depan rumah Fauzan begitu hening, hanya suara jangkrik menemani. Beberapa tokoh kampung berdiri dengan wajah penuh curiga. Obor di tangan mereka bergetar oleh tiupan angin malam. Fauzan menarik napas panjang, lalu berkata tenang, "Istriku bukan untuk dipertontonkan. Ia wanita solihah, dan kalian tak berhak merendahkannya." Namun desakan semakin keras. "Kalau benar begitu, biarkan kami melihat. Jangan-jangan apa yang kami dengar selama ini benar adanya." Di dalam rumah, sang istri berdoa dengan wajah pucat. Air matanya jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah, jika malam ini rahasiaku terbongkar, lindungilah suamiku dari fitnah mereka." Akhirnya ia melangkah keluar dengan langkah gemetar. Semua mata menatapnya tajam. Sekilas, wajahnya tampak biasa. Tapi tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan cahaya lembut menyelimuti dirinya. Kulitnya tampak bersinar. Wajahnya berubah begitu indah bagaikan cahaya bulan. Orang-orang terkejut. Apa yang kita lihat ini? Benarkah dia bukan manusia? Fauzan segera berdiri di samping istrinya, melindunginya dengan penuh keberanian. "Dia adalah anugerah Allah untukku. Jangan ada yang berani menghinanya. Kalian hanya melihat yang lahiriah, tapi lupa bahwa hati dan imanlah yang menentukan." Orang-orang terdiam, sebagian mundur dengan rasa takut. Sebagian lagi justru makin penasaran. Kata-kata itu bergema di tengah malam. Semua orang menatap Fauzan dan istrinya dengan wajah bimbang. Ada yang takut, ada yang iri, ada pula yang kagum. Fauzan berdiri tegak, menggenggam tangan istrinya erat. "Saudaraku semua, istri yang kalian lihat ini memang bukan wanita biasa. Tapi ketahuilah, ia adalah amanah dari Allah. Bukankah setiap amanah harus dijaga, bukan diusir?" Orang-orang terdiam. Seorang lelaki tua akhirnya angkat bicara dengan suara bergetar. "Kalau benar ia titipan Allah, mengapa engkau tidak takut akan ujiannya?" Fauzan menatapnya dengan mata teduh. "Justru karena aku takut pada Allah, aku tidak akan melepaskannya. Bukankah Nabi Ayub diuji dengan sakit? Nabi Yusuf diuji dengan fitnah? Maka aku pun diuji dengan rahasia istriku. Dan aku memilih untuk setia." Tiba-tiba, cahaya di tubuh sang istri semakin terang. Suasana menjadi hening. Angin malam terasa hangat. Wajahnya berubah menjadi begitu indah, bagaikan bidadari yang turun dari langit. Ia berkata lirih, sambil menangis. "Suamiku, engkau lulus dari ujian ini. Ketulusanmu menjadikan cintamu diterima di sisi Allah." Orang-orang yang melihat bergetar hatinya. Ada yang meneteskan air mata, ada yang langsung bersujud memohon ampun karena telah berburuk sangka. Sang istri tersenyum haru, lalu menunduk di hadapan Fauzan. "Mulai hari ini, aku tak lagi perlu bernyamar. Semua akan tahu, aku adalah bidadari yang Allah izinkan mendampingimu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya."